Bang Yusuf, Iya Kak. hari ini aku senang banget. Waduh, kenapa tuh? Aku senang banget karena di rumah aku ada pohon Natal. Banyak kelap-kelip Oh, lampunya iya. Bang. Hai Hai, Kanadia, Bang Peter. Bang Yusuf. Ih, kalian berdua kenapa senang banget nih kakak abang? Ya dong. Iya dong, kan hari ini hari Natal. Wah, hari Natal ya. Emang Iya, hari Bang. Natal itu apa sih Kanadia? Hari Natal itu, Bang Peter, Bang Yusuf, adik-adik semua, hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan, Tuhan Yesus. Yesus. Oh iya, bener. Berarti ibadah hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bener Bener Bang banget. Peter. Wah, ini kakak abang semangat nggak ya untuk ibadah hari ini? Semangat Semangat banget dong, dong. Bang. Wah, pastinya dong. Tapi lihat deh, adik-adik di rumah juga udah pada semangat iya loh. tuh, iya tuh. Udah pada pakai baju Semangat banget. bagus. Wah, Bener. Oh iya, tapi Ganteng sebelum kita, banget. iya kan? Nah, Iya. sebelum kita mulai ibadah, kayaknya kita kenalan dulu ya kakak abang. Ayo, Iya, ayo. ayo Nama Bang. abang Peter Sidauruk, lalu ada kakak siapa? Kak Nadia Boru Arwan. Dan juga ada bang siapa? Bang Yusuf Sinaga. Dan juga kita akan ditemani pemusik kita loh adik-adik. Ada Amang Sitohang. Hai, Halo Amang. Amang. Wah, sepertinya udah pada semangat semua. Kita perkenalan juga sudah. Udah kita mulai aja yuk ibadahnya. Ayo. Belum Eh. Bang Peter, belum Bang Yusuf. Kenapa? Kenapa? Kak? Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik di rumah, kita harus siapkan hati kita. Oh Hati untuk iya. memuliakan Tuhan. Bener-bener. Dan juga menyiapkan Alkitab dan uang persembahan kita yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Ya betul banget tuh Kanadia. Iya Bang. Betul. Lalu sepertinya kita udah bisa mulai ibadah nih kalau udah siap semua ya kan Bang Yusuf? Iya, bener banget. Betul banget. Berarti kita sudah akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Karena dia Bang Yusuf masih pada semangat kan? Masih, Masih. Bang Peter. Masih semangat dong. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu pujian dengan penuh semangat dan sambil bangkit berdiri tentunya. Gita Sorga bergema. Dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik di rumah, adik-adik tahu kan sekarang hari Natal. Tetapi kalau kita hari Natal, kita harus bersuka cita. Karena hari ini adalah pesta kelahiran Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita bernyanyi lagu Nunga Jumpang Muse Ari Pestai. Nunga jumpang muse hari pestai, hatu tubuh ni Tuhan ta Yesusi. Tua doi bana siang surgoi me batu itao. Hasa ngaponi debata, dame mani jolma. Las ni rohani debata, hasil maon muse. Adik-adik sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-8 dan maksudnya adalah demikian bunyinya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya.
Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Wah, semangat banget ya hari ini ke Nadia dan Bang Yusuf. Iya Iya dong, dong. Bang. Ibadah hari ini merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Benar banget. Tapi kakak sama abang inget gak nih, ibunya Tuhan Yesus itu siapa sih Kak Nadia? Ibunya Tuhan Yesus itu adalah Maria, Bang Peter. Betul, adik-adik di rumah juga pasti ingat. Terus Tuhan Yesus itu lahir di mana sih Bang Yusuf? Bethlehem. Wah, Tuhan Yesus itu ibunya Bunda Maria dan Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem. Itu seperti lagu yang akan kita nyanyikan sesaat lagi. Apa sih judulnya Bang Yusuf? Di Bethlehem telah lahir. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel ayat bulanan bulan Desember tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera mengutuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita nikmati persekutuan dengan Tuhan dalam perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus hari ini sambil menyanyikan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Inang Diakones, mari kita menaikkan lagu Hatu Waondo. Hatua ondo lasni roado hatu tubuni Jesusi magodo jolma Roma tuhata las be marohatai magodo jolma Roma tuhata las be marohatai. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah Natal pada minggu ini, tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, yakni Lukas 2 ayat 6 sampai 14. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Lukas 2 ayat 6 sampai 14. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Khususnya hari ini adalah hari besar perayaan hari kelahiran anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk itu. Bapa di surga, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, dari sekolah minggu sudah dibuka Alkitabnya. Inang tadi sudah memberitahukan bahwa firman Tuhan pada saat ini Lukas 2 ayat 6 sampai 14. Yakni ini pasti perjanjian baru. Sudah pada dibuka adik-adik Alkitabnya? Iya, kalau sudah dibuka, Inang akan terlebih dahulu membaca, lalu akan dilanjutkan oleh adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Ya, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku menceritakan kepadamu kesukaan besar untuk
seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita semua umat orang Kristen merayakan hari Natal. Untuk itu sebelum Inang memberitakan firman Tuhan, Inang terlebih dahulu menyapa semua anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Selamat hari Natal bagi kita semua adik-adik sekolah minggu. Iya, pasti semua bersemangat mengucapkan selamat hari Natal, dan pasti sekarang masih tekun mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik sekolah minggu, siapa hari ini yang berbahagia? Pasti semua kita merasa berbahagia ya. Kenapa sih berbahagia? Karena hari ini kita semua merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia telah lahir ke bumi ini, dia telah memberikan hadiah kepada kita, yakni hadiah penebusan yang dari dia. Itu hal yang sangat luar biasa. Maka kita semua anak-anak Tuhan bersuka cita menyambut kedatangannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita ditanya pada saat ini, dan apabila kamu juga bertanya kepada orang tua, "Mah, saya waktu dulu lahir di mana ya, Mak? Apakah di rumah sakit? Apakah di rumah?" So, pasti orang tua akan bercerita, "Anakku, kamu dulu lahir di rumah sakit, dibantu oleh bidan, atau dibantu oleh suster, atau dibantu oleh dokter." Semuanya. Lalu semua bersuka cita begitu kamu lahir ke dunia ini. Itu dia, ada kebahagiaan seperti itu adik-adik. Lalu pada saat ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Siapa yang tahu adik-adik, Yesus lahir di mana sih? Di mana sih lahir Yesus? Oh, di kota mana? Di kota Bethlehem. Lalu di mana? Di kandang domba. Kasihan amat ya. Padahal dikatakan Yesus itu kan sebagai juru selamat. Yesus itu kan sebagai penyelamat. Kok Yesus lahir di kandang domba? Kok Yesus lahir tidak di rumah sakit? Apa sih yang terjadi adik-adik? Iya, peristiwa kelahiran itu adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Iya, coba kita baca di Lukas itu. Maria dan Yusuf harus kemana? Harus ke mendaftarkan diri ya. Coba kita lihat di sini di ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama yang diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya, termasuk pada saat itu Yusuf dan Maria. Sehingga adik-adik, kenapa mereka harus lahir dia di kandang domba? Ada mengatakan seperti ini, oh mereka semuanya sudah penuh penginapan. Semua sudah penuh penginapan pada saat itu. Lalu mereka mengetok pintu demi pintu, tok tok tok. Mereka ketok pintu. Lalu adik-adik begitu dibuka, kalian mau ngapain? Lalu katakan, masih adakah tempat bagi kami? Lalu adik-adik bagaimana sih? Oh tidak ada lagi, semua sudah penuh, lihatlah itu. Lalu adik-adik mereka jalan lagi, lalu ditanya tok tok tok, tanya mau ngapain?
masih adakah tempat yang kosong? Oh, semua sudah penuh. Lihatlah, sedih sekali adik-adik ya. Padahal Maria pada saat itu lagi mengandung adik-adik. Ya, lalu diketuk lagi adik-adik. Mari Yusuf ngetuk lagi. Mau ngapain? Mereka, masih adakah tempat yang kosong? Oh, tidak ada lagi. Tapi kalau kau mau, ada, yakni di kandang. Sedih sekali adik-adik ya. Sedih ya. Coba dulu, sedih sekali. Inang juga membacanya tadi, sedih sekali. Itu dia, sedih. Oh, di kandang domba adik-adik. Lalu datang, tidak apa-apa. Kalau memang hanya itu ada tempat bagi kami, tidak apa-apa. Mereka pun ke kandang domba adik-adik. Lalu adik-adik apa yang terjadi? Ternyata pada malam itu Yesus lahir di kandang domba. Ya adik-adik ya, sedih sekali ya. Yesus lahir di kandang domba adik-adik. Yesus lahir di kandang domba. Dibungkus dengan lampin katanya. Lalu yang menyaksikan itu hanya 2, yakni Maria dan Yusuf, peristiwa kelahiran itu. Sehingga ada lagu Malam Kudus sunyi senyap. Ya, yang menyaksikan itu, yang tidak tertidur hanya Bunda Maria dan Yusuf. Dia lahir di mana adik-adik? Dia lahir di kandang domba. Dia adalah Raja Penyelamat bagi kita. Lalu adik-adik sekolah minggu, dia lahir di kandang domba. Lalu apakah hanya mereka berdua? Akhirnya yang tertinggal adik-adik? Tidak. Lalu siapakah yang dihampirin oleh malaikat itu adik-adik? Siapakah yang dihampiri malaikat itu adik-adik? Ya, ketika tadi Yesus lahir di kandang domba dan dia terbaring dia dan dibungkus dengan lampin di palungan adik-adik. Coba tuh lihat ini gambarnya di palungan. Tetapi adik-adik ini lalu malaikat Tuhan menghampirin, yang menyaksikan pada saat itu malaikat Tuhan datang kepada siapa? Yakni coba kita lihat ini, kepada gembala-gembala itu. Pada saat itu gembala-gembala sedang menggembalai dombanya. Kenapa harus ya dijaga pada saat itu? Karena kalau tidak dijaga adik-adik, kalau malam-malam itu datang binatang buas, nanti dimakan semua domba-dombanya. Ya kan? Lalu mereka menjaga. Dan pada saat mereka menjaga, tiba-tiba datang malaikat Tuhan dan bersuara demikian, damai sejahtera bagimu. Lalu mereka terkejut, aduh suara apa itu? Mereka terkejut. Lalu apa kata malaikat itu? Jangan takut, itu dia, jangan takut. Awalnya mereka takut adik-adik, itu siapa itu? Kata mereka. Lalu malaikat itu berkata, jangan takut. Karena apa adik-adik? Karena aku datang membawa kabar sukacita. Lalu mereka, kabar sukacita bahwa pada hari ini telah lahir juru selamat, penyelamat dunia. Lalu adik-adik, bagaimana mereka? Mereka pun bergegas adik-adik. Mereka bergegas menjumpai yakni bayi itu, yakni bayi Yesus Kristus. Lalu mereka datang, mereka menyembah bahwa dia adalah anak Allah penyelamat. Nah adik-adik yang dikasihi, kenapa ya kepada orang kecil tempatnya juga, apa sih yang mau Tuhan katakan? Bahwa Yesus datang dengan segala kerendahan. Ya, bahwa Yesus datang dengan segala kerendahan. Bahwa Yesus juga peduli kepada orang-orang kecil. Ya, peduli kepada orang-orang kecil. Bahwa Yesus juga tidak membeda-bedakan. Yang miskin, yang kaya sama saja di hadapan Tuhan. Nah, lalu setelah mereka mendengar kabar itu, mereka datang menjumpai bayi itu, lalu mereka saksikan adik-adik, para gembala itu menyaksikan bayi itu telah lahir. Lalu apakah mereka tinggal diam saja adik-adik? Tidak.
mereka menyembah dan mereka juga memberitakan kabar sukacita ini. Ya, mereka memberitakan kabar sukacita ini. Mereka tidak tinggal diam adik-adik, seketika itu diberitahukan kepada mereka tentang anak itu, mereka langsung berlari, mereka langsung menjumpai, lalu mereka juga tidak tinggal diam, mereka juga memberitahukan kepada seluruh manusia. Nah, adik-adik yang dikasihi, lalu mereka juga setelah menyaksikan itu, mereka juga mengatakan seperti terpujilah Tuhan. Dan mereka memuji-muji Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan atas kelahiran Yesus telah lahir ke dunia ini. Kita baca nanti di ayat 20. Mereka memuliakan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan, adik-adik, memuji-muji Tuhan atas kelahiran Yesus. Nah, kita juga sebagai anak sekolah minggu, kita juga bersuka cita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Maka kita juga akan memberitakan tentang kelahiran Yesus. Maka kita juga akan memuji-muji Tuhan. Maka kita juga akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya para gembala itu tadi, begitu mereka diberitahu, mereka percaya, dan mereka juga pergi, dan mereka juga menyaksikan, dan mereka juga memberitakan juga kepada orang lain. Mereka tidak tinggal diam. Kenapa adik-adik? Supaya setiap orang juga memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, melalui firman Tuhan pada saat ini mengajak kita di dalam perayaan Natal yang sedang kita rayakan pada saat ini dan bahkan di seluruh dunia ini merayakan perayaan Natal. Di dalam perayaan Natal ini kita mau semuanya kita diajak bersuka cita. Kita diajak untuk bersuka cita menyambut kedatangannya. Dia adalah penyelamat dunia ini. Jadi kita semua yang sudah diselamatkan, kita harus juga mampu berbagi sukacita kita kepada orang lain. Kita juga mampu untuk memberitakan kepada orang lain. Jadi kita tidak tinggal diam. Sama halnya para gembala-gembala itu tadi, mereka tidak tinggal diam, tetapi mereka mau memberitakan berita sukacita itu kepada semua orang lain. Dan kita juga pada saat ini dalam perayaan Natal ini kita diajak juga adik-adik, mampu kita juga berbagi sukacita Natal kepada seluruh orang. Dan kita juga diajak untuk meneladani Kristus, meneladani gembala tadi itu yang mau mereka menjadi pemberita berita sukacita itu kepada semua orang. Nah, lalu kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang sudah merayakan Natal pada saat ini, dengan cara bagaimanakah kita mampu untuk berbagi sukacita kita kepada orang lain, yakni dengan cara kita mau memberitakan firman Tuhan. Dengan cara apa kita? Dengan cara kita mau membantu orang lain. Dengan cara apa kita? Dengan cara kita mau peduli kepada orang lain. Orang yang bernatal, yang bersukacita, dia selalu akan ada selalu lagu puji-pujian di dalam kehidupan dia. Dia akan selalu memuji-muji Tuhan dan bersukacita selalu. Orang yang bernatal pada saat ini adalah semua akan bersukacita bersama-sama dengan orang yang mereka kasihi di dalam, yakni kepada mama, papa, saudara-saudara, opung dan juga teman-temannya bersukacita. Orang yang bersukacita di acara Natal ini adalah tidak akan ada lagi muncul anak yang seperti ini yang selalu murung. Tetapi orang yang bernatal pada saat ini adalah akan memunculkan anak yang selalu bergembira seperti ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sebagai juru selamat telah datang ke dunia ini. Orang yang bernatal juga adik-adik dimampukan juga untuk selalu tekun di dalam beribadah bersama dengan orang tuanya. Itu dia. Orang yang bernatal juga ada kepedulian kepada orang lain.
ada kepedulian kepada orang lain, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Misalnya anak yang membutuhkan kita di saat anak lagi sakit, di saat anak lagi, misalnya teman kita ada yang mengalami bencana alam, ada teman kita mungkin misalnya saudara kita yang tidak punya ibu dan bapak, ada mungkin teman-teman kita yang pada saat ini yang mengalami di dalam sakit penyakit, kita akan mau mendoakan dia, kita akan mau juga berbagi berkat kepada mereka. Tetapi kita tidak tinggal diam adik-adik, tetapi kita mau berbagi dengan orang lain. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah perayaan Natal yang kita rayakan pada saat ini, di minggu ini, semua kita bersuka cita dan mampu menjadi berkat dan berbagi kepada orang lain. Biarlah firman Tuhan pada saat ini yang kita dengar mengingatkan kita bahwa kelahiran Yesus yang lahir ke dunia ini membawa sukacita, damai sejahtera bagi kita, maka kita juga akan meneladani dia. Kita juga akan mampu memberikan sukacita, berbagi sukacita dengan orang lain, dan juga mau menjadi kita juga orang yang selalu mampu memberikan kedamaian di sekeliling kita. Dengan cara apa itu adik-adik? Dengan cara mau kita, temanmu yang bersalah, temanmu yang melakukan mendukakan kamu juga mampu untuk memaafkannya. Saudaramu yang melakukan kesalahan juga kamu juga mampu memaafkannya, atau kepada orang tua. Karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Biarlah damai sejahtera Tuhan diam dalam hati kita, dan kita sebagai anak-anak Tuhan bernatal di dalam sukacita yang daripadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu dalam perayaan Natal. Biarlah melalui kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami juga mampu untuk selalu memberitakan firman-Mu, dan juga kami juga mampu berbagi dengan orang lain. Kami juga bersyukuri kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu membawa sukacita bagi kami, dan kami akan terus memuji-muji Engkau dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi satu nyanyian BGND Ni Suruhan. Suruhan sangap madi Tuhani, nunga tubuh si palua, raja si padamei, di padame debatata, do dirina tu pardosa, nunga tubuh Kristusi, di huta Betlehemi. Endeni suruhani, sangapa di Tuhani. Endeni suruhan, sangapa di Tuhani, nunga tubuh si palua, raja si pardamei, di pardame debatanta, do dirina tu pardosa, nunga tubuh Kristusi, di huta Betlehemi. Endeni suruhani, sangapa di Tuhani. Ya, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan persembahan kami.
persembahan kami terima kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Hari Natal buat semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Dan kami juga melalui ibadah ini, kami juga menyampaikan semua kepada anak sekolah minggu bahwa semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat Hari Natal, dan juga video atau gambar anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah waktu perayaan Natal tanggal 13 juga akan ditampilkan nanti di dalam ibadah ini. Nanti adik-adik boleh lihat di dalam ibadah ini. Nah, adik sekolah minggu, kami mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.